Kepulan asap mendadak membumbung di sela pelajar Sekolah Menengah Atas Negeri 6 Jakarta Selatan. Kepulan asap itu rupanya muncul dari korsleting kabel di bagian panel listrik yang persis berada di tengah bangunan sekolah Jumat pagi kemarin. Ratusan pelajar berhamburan keluar, mereka panik khawatir terjadi kebakaran. Kebakaran guys, saat ini saya sedang berada di SMA 6. Kita lagi belajar, tiba-tiba teriak-teriak kebakaran. Dan ternyata kebakaran di sana. Dan kebakaran. Beruntung panel listrik yang sempat mengeluarkan api itu berhasil dipadamkan petugas keamanan dan seorang petugas kebersihan sekolah. Informasi sih awalnya dari panel listrik unit langsung meluncur ke TKP SMA 6. Begitu sampai di lokasi, petugas kita udah datang juga dari Pos Mabes menggunakan kuda besi. Ternyata udah dipadamkan oleh keamanan setempat. Tapi naas, petugas keamanan yang terpercik udara panas menghirup kepulan asap tutup usia. Setelah mengalami sesak nafas, petugas keamanan sekolah itu meninggal dunia saat dievakuasi ke rumah sakit. Sementara petugas kebersihan sekolah yang selamat dikabarkan menjalani perawatan intensif di RSPP akibat sesak nafas. Sebelum kita sampai lokasi, ternyata ada security yang berusaha memadamkan dan dia menghirup udara panas ataupun asap dan dari pembakaran panel itu dia pingsan. Cuma kita datang ke situ dia udah dibawa ke rumah sakit. Nah, informasi terakhirnya nyampe rumah sakit, innalillahi wa inna ilaihi raji'un, meninggal. Dan yang satu lagi dia sesak pernapasan, langsung dibawa ke rumah sakit juga. Begitu dibawa ke rumah sakit, informasi terakhir selamat, tapi masih dalam perawatan sampai saat ini. Kebakaran di SMA Negeri 6 Jakarta yang menyebabkan 1 korban jiwa ini mengurai perhatian sejumlah pihak, tak terkecuali selebriti. Hingga saat ini Polsek Metro Kebayoran Baru masih menyelidiki penyebab kebakaran terjadi. Setelah itu pihak PLN datang ke lokasi, pengecekan, dinyatakan aman. Kita langsung koordinasi sama, kebetulan yang ada wakil kepala sekolah SMA 6. Langsung kita pulang dari TKP itu dengan kondisi aman, langsung ke pos masing-masing. Innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Saya Tengku Firmansyah mengucapkan turut berduka cita kepada petugas keamanan yang meninggal dunia karena kebakaran di SMA 6. Jadi menurut pendapat saya, baiknya sistem kelistrikan di sekolah atau di kantor itu kalau bisa tetap dicek ya untuk maintenance-nya, karena takut ada yang ada yang korslet, ada yang bermasalah. Jadi secara berkala harusnya tetap dicek untuk keamanannya. Semoga bisa jadi menurunkan risiko kebakaran di sekolah dan rumah-rumah ataupun kantor. Ketika insiden kebakaran sempat menghantui pelajar di SMAN 6 Kramat Pela, Jakarta Selatan, bersamaan dengan musim panas yang kerap menyebabkan kebakaran di sejumlah titik tanah air. Kasus bullying dan kekerasan fisik di lingkaran sekolah belakangan justru kian mengkhawatirkan. Teranyar, 1 pelajar berinisial R telah diamankan pihak Polresta Cilacap setelah aksi keji dan membabi butanya menyebabkan korban siswa SMP tersebut mengalami luka serius, mulai mengeluarkan darah hingga luka memar. Pihak kepolisian juga terus mendalami kejadian ini, termasuk melakukan visum pada luka yang diderita korban. Lantas, seperti apa kondisi korban saat ini?
Korban saat ini ada di Rumah Sakit Margono. Dari hasil ronsen, korban ini mengalami luka yang serius. Di rusuknya itu dia ada mengalami patah tulang rusuk. Siapapun tak akan tega melihat kondisi korban yang telah diperlakukan dengan kasar dan tanpa belas kasih. Apalagi ibu yang melahirkannya. Ya, di depan pihak sekolah, aparat kepolisian, ibunda korban pun meronta saat dipertemukan dengan pelaku. Ia beberapa kali meluapkan amarahnya dengan perasaan kesal bercampur sedih, tak menyangka jika pelaku begitu tega menganiaya putranya. Apa yang dirasain, Mas? Betulnya sakit. Untuk kondisi korban sekarang dari tadi malam pada saat korban mengeluh sesak, korban dibawa ke Rumah Sakit Majenang. Untuk hari ini rencananya korban akan kita rujuk ke Rumah Sakit Margono untuk mendapatkan perawatan yang lebih intensif. Tak hanya ibu korban, sang kakak yang sudah melaporkan pelaku juga berharap ada keadilan untuk adiknya. Meski pelaku di bawah umur, ia berharap pelaku tetap bisa dihukum sesuai perbuatannya. Mintanya keadilan aja ya Pak, keadilan yang seadil-adilnya. Terus minta juga itu anak udah melakukan kejadian yang sangat brutal. Untuk sekelas anak SMP, anak sekolah itu kan udah sangat brutal ya Pak. Jadi saya minta keadilannya aja. Kita tambahkan nanti lapis dengan 170 KUHP. Berarti dua pasal itu pasal berapa aja dan ancamannya berapa? Pasal 80 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak itu kan ancamannya 3,5 tahun. Kita lapis dengan 170 KUHP itu ancamannya akan mengakibatkan luka 7 tahun. Sekarang tuh biasa karena kan pembulian tuh udah bukan sekedar menunjukkan rasa ketidaksukaan aja gitu, ada kriminalnya gitu ya. Itu hal-hal yang menurut saya semakin miris gitu. Kenapa semakin miris? Karena nggak adanya tindakan yang tegas pada pelaku gitu. Bahkan kecenderungan di beberapa case pihak-pihak tertentu seolah-olah seperti ingin menutupi gitu kan. Orang tua saya membela saya, sekolah menutup-nutupi kasus ini. Akhirnya si korban makin jadi korban gitu. Jadi buat saya pelaku walaupun di bawah umur tetap harus diberikan punishment, tapi punishment yang mendidik, yang membuat dia jera untuk tidak lagi mengikuti orang lain gitu. Sejauh ini pihak kepolisian telah menangkap 2 terduga pelaku dan memeriksa 3 saksi di lokasi kejadian. Bahkan sejumlah selebriti menyayangkan sikap teman-teman sekolah korban yang hanya berdiri menonton tindakan keji tersebut. Apalagi pelaku sempat mengancam teman-teman lainnya yang hendak menolong. Lantas sudah sedemikian parahkah kekerasan menular hingga ke anak-anak di bawah umur? Dia anak yang punya bakat lah. Artinya dia itu di pramuka ya oke. Terus dia juga ikut ekstra di sekolah. Kebetulan dia memang dari katanya memang dari informasi latar belakang dari kecil. Makanya di SMP 2 Cimanggu pun pelaku tersebut yang mengikuti ekstranya memilih pencaksilat. Gitu. Dan pelaku itu pernah mengikuti lomba pencaksilat tingkat kabupaten dan meraih juara. Bagaimana pola asuh di rumah? Ya, karena tetap awal-awalnya pasti adalah apakah dia mendapatkan pola asuh yang tepat atau enggak gitu. Karena kalau anak-anak mendapatkan pola asuh yang tepat, rasanya untuk menjadi pelaku bullying itu tipis ya. Karena kan mereka diajarkan bagaimana berempati, bagaimana simpati, bagaimana saling menyayangi gitu ya. Anak-anak yang sudah mendapatkan kasih sayang itu cenderung tidak menjadi pelaku dan juga cenderung tidak menjadi korban karena dia sudah mempunyai kepercayaan diri. Yang baru saja terjadi di Cilacap ini adalah
hal yang perlu disikapi dengan bijaksana baik oleh sekolah maupun kita sebagai orang tua. Jadi yang perlu ditekankan adalah tentang pendidikan agama serta memperbanyak kegiatan-kegiatan positif di sekolah seperti ekstrakurikulernya diperbanyak, jadi insya Allah itu menguras tenaga positif anak-anak sehingga tidak banyak lagi nongkrong-nongkrong ataupun kongko-kongko yang tidak terlalu positif. Jadi dengan berbanyak kegiatan-kegiatan positif insya Allah hal-hal tersebut bisa dikurangi ataupun bisa ditanggulangi. Kasus demi kasus kekerasan psikis lewat bullying dan kekerasan fisik lewat ulah penganiayaan hingga tawuran pelajar memang kian memprihatinkan. Mereka seolah rapuh meski berada di bawah lingkungan pendidikan yang sejatinya berpegang pada moralitas. Rasa sesal itu pula yang dirasakan musisi Anang Hermansyah sepanjang karirnya di industri hiburan. Sejak tumpah ruah kecanggihan komunikasi terutama media sosial, anak-anak dan cucunya pun kerap kali mengalami tindakan perundungan. Aneka cacian dan fitnah kerap datang menyerang. Ia bahkan sempat melaporkan para haters ke pihak berwajib. Tapi upaya itu seringkali tak membuat kapok para haters. Bahkan belum lama ini putranya Azriel Hermansyah sempat melaporkan haters yang diduga menyerang keluarganya. Nggak paham banget belum sampai situ sih. Berarti mengadu dombanya lewat media sosial? Lewat media sosial. Kegelisahan Anang serupa dengan kegelisahan para pesohor yang kerap menjadi sasaran perundungan terutama anak-anaknya. Warganet yang bisa dengan bebas berkomentar ngoceh sana-sini tanpa merasakan akibatnya. Seolah leluasa mencaci, memaki hingga memfitnah. Lantas jika insiden bullying itu kembali terjadi, mungkinkah kelak Anang tak akan ragu menjerat pelaku? Tapi kalau dari sisi Mas Anang sendiri, pembulian-pembulian ini sebenarnya terjadi kan bukan hanya sekarang ya, sebelum-sebelumnya juga mungkin sudah sering ya? Ya. Tetapi sekarang iya. Iya, makanya ini akan dipelajari, pastinya dibutuhkan masukan dari praktisi-praktisi pastinya. Memikirkan bagaimana hal-hal yang timbul hari ini untuk bisa nanti dicarikan way out-nya tentang hal-hal ini, pastinya begitu. Menjadi selebriti alias idola memang mengandung resiko yang tak bisa dielak. Siapapun sang idola, ia selalu harus siap dipuja atau sebaliknya dicaci dan dibenci. Tapi bukankah cacian dan ujaran kebencian tetap harus ditindak agar perilaku warganet dan publik tak keluar dari tata nilai yang ada? Tapi sangat kompleks sekali nggak sih Mas? Maksudnya dengan permasalahan pembulian anak ini kan maksudnya kemarin sampai ada yang bunuh, sampai jatuh, sampai meninggal begitu loh. Ya, akumulasi ini akan dipelajarin pastinya, tidak serta-merta begitu. Apakah nanti dengan undang-undang yang kita bisa bangun bersama antara eksekutif dan legislatif, bagaimana mencacah permasalahan, bagaimana permasalahan itu bisa disusun dengan baik. Dan itu menjadi sebuah fakta yang ini harus diatasin dengan seperti apa. Peraturan presiden, peraturan pemerintah, I don't know. Itu kembali kepada nanti kesepakatan yang terjadi antara eksekutif dan legislatif. Saat Anang dan sejumlah selebriti ulurkan rasa keprihatinan atas fenomena bullying dan tindak kekerasan anak sekolah, di lain tempat, presenter sekaligus desainer kondang Karen Delano Rabu lalu baru saja mendatangi kantor polisi sektor Setiabudi Jakarta Pusat. Usut punya usut, Karen bersama kuasa hukumnya Sandi Arifin datang ke kantor polisi guna melaporkan supir pribadinya yang sejak Selasa lalu belum mengembalikan mobil miliknya. Lantas benarkah mobil milik Karen dilarikan sang supir? Bagaimana kronologi kasus kehilangan mobil Karen hingga berujung laporan polisi? Laporkan orang yang bekerja sama Kak Karen, tapi ini masih diduga ya. Kita belum mengarah kepada melakukan. Kita hanya menyampaikan ke pihak penyidik bahwa mobil beliau hilang. Nah, kami sebenarnya saya sama manajemen saya juga masih berpikir kayaknya si bapak ini punya urusan mendadak, urgent mungkin. Sempat me-WhatsApp asisten saya bilang mohon izin, saya mau keluar dulu karena ada urusan penting. Karen sendiri juga sudah menghubungi terakhir menyampaikan yang bersangkutan untuk bisa dikembalikan mobil itu. Karena beliau juga khawatir apakah
memang mobil itu dibawa atau mungkin memang mobil itu ada apa-apa. Jadi kita masih berharap itikat baik dari seseorang yang bekerja sama Kak Karen agar mobil bisa segera dikembalikan. Karen sendiri mengaku jika sang supir baru saja bekerja 1 pekan dengan dirinya. Ia mendapatkan informasi ihwal juru kemudi kendaraannya dari referensi teman baiknya. Semula ia tak menyangka jika sang supir tega membawa mobilnya tanpa kabar. Tapi hingga Rabu malam lalu, faktanya sang supir sulit dihubungi dan diduga melarikan mobilnya. Nah, ini kan Bapak yang saya juga melihat dia sebenarnya punya figur yang baik, di satu wawancara juga baik sebenarnya, makanya tidak punya pikiran yang tidak baik tentang beliau. Kan dia seorang bapak umur 54 tahun soalnya, jadi bukan anak muda. Makanya waktu dia melamar juga kita sempat berpikir kasihan juga si bapak ini. Meski sudah melaporkan kejadian dugaan penggelapan mobil, namun Karen berharap terduga pelaku segera datang dengan itikat baik mengembalikan mobilnya. Lantas akankah supir Karen dijerat pasal penggelapan dengan ancaman hukuman 3-4 tahun penjara? Saya sih menyerahkan semuanya ke bapak-bapak yang berwajib karena ya mereka yang lebih tahu lah. Mudah-mudahan dari sini bisa mengembalikan mobil. Ya, sementara untuk pasal yang kita kenakan adalah 372 ya, terkait penggelapan. Namun tidak menutup kemungkinan nanti ketika ada perkembangan ya penyelidikan baru kita bisa tentukan si pelaku ya, yang pasti identitas sudah kita ketahui ya. Sekarang tim sedang di lapangan untuk melakukan pengejaran.